mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rora Iva Satyawatri, dengan NIM 205120409. Kemudian ada Bayu Al-Ikhlas dengan NIM 205120473. Kemudian yang ketiga ada Abid Arik Atalat dengan NIM 205120492. Dan yang terakhir ada Mustafa Akbar dengan NIM 20512041107. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami pembuatan website, yaitu Planet Gadget Cell. Oke, Planet Gadget Cell ini nanti kami akan menjelaskan yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tugas dan peran dari masing-masing, kemudian ada rancangan website kami, baru ada demo website. Untuk selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu. Dipersilakan. Ya, yang pertama ada introduction. Website Planet Gadget Cell Surabaya adalah sebuah website. Ini merupakan suatu platform antarmuka yang menyediakan informasi terkini perihal jenis-jenis gadget terbaru, supaya memudahkan masyarakat mengetahui fitur dari smartphone yang tidak dijelaskan oleh penjual tersebut. Fungsi dari produk ini, menu home, halaman utama dalam website Planet Gadget Cell Surabaya. Selain itu, di halaman ini juga akan ada fitur berita terupdate mengenai handphone dan rekomendasi gadget yang cocok untuk beberapa kalangan tertentu. Menu news berisi tentang berita-berita terbaru dan yang sedang trending di dunia teknologi, khususnya gadget baik yang sudah atau yang akan rilis. Menu kategori berisi tentang berita-berita terbaru dan yang sedang trending di dunia teknologi, khususnya gadget baik yang sudah ada atau yang akan rilis. Menu spesifikasi harga. Pada menu spesifikasi dan harga ini, web akan menampilkan detail dari spesifikasi sebuah HP atau handphone. Lalu selanjutnya ada search atau pencarian. Pengguna dapat mencari sebuah nama HP sesuai dengan keyword yang diberikan, lalu akan melihat hasilnya dari pencarian dengan berita yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mustafa. Ya, terima kasih. Sini saya mau menjelaskan tentang DOT atau Definition of Done, website Planet Gadget Cell Surabaya. Yang pertama, halaman home website harus menampilkan handphone atau gadget trending dan terbaru, serta memiliki tampilan berita terupdate dan rekomendasi gadget. Yang kedua, halaman news harus berisi berita-berita terbaru dan sedang trending. Yang ketiga, halaman kategori menampilkan kategori dari HP, baik itu kategori HP terbaru, HP terbaik, dan juga daftar HP. Yang keempat, menu search harus bisa mencari HP sesuai dengan keyword yang diberikan lalu menampilkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, halaman spesifikasi dan harga harus menampilkan spesifikasi serta harga HP dengan detail dan menampilkan beberapa foto dari HP tersebut. Lanjut. Kebutuhan fungsional. Metode Scrum dengan project manajernya yaitu Trello, dan database-nya kita ambil dari MySQL. Bahasa pemrogramannya yaitu HTML dan CSS. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya, monggo. Oke, selanjutnya adalah tugas dan peran dari masing-masing anggota. Jadi yang pertama ada Scrum Master, yaitu saya sendiri, Rora Iva. Kemudian ada 2 software engineer, yaitu Bayu Al-Ikhlas dengan Ahmad Mustafa, dan UI designer kami yaitu Abid Arik Atala. Kemudian masuk ke rancangan website kami. Untuk yang pertama, rancangan database. Jadi ini ada ARD, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk rancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atribut. Dengan menggunakan ARD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan rapi.
Nah, model data EDRD ini ada dua, yaitu CDM, Conceptual Data Model, dengan PDM, yaitu data model secara fisik. Jadi selanjutnya ini akan ada rancangan RD dengan dua model. Yang pertama di sini ada model CDM atau konseptual. Jadi di sini akan ada admin yang memasukkan HP dan HP sendiri itu memiliki daftar kategori. Nah, selain itu admin juga memasukkan berita-berita dengan ID beritanya, tanggal, judul, serta isi berita. Kemudian PDM ini kurang lebih sama dengan CDM sebelumnya, jadi dia hanya berbentuk secara fisikal dari bentuk konseptualnya tadi. Oke, selanjutnya untuk perancangan tampilan website ini akan dijelaskan oleh Abid. Silakan. Baik, perancangan tampilan awal website antarmuka atau interface merupakan program yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengikutnya secara langsung atau melalui jaringan. Salah satu contoh umum interface adalah GUI, Graphical User Interface. User interface inilah visualisasi atau desain tampilan awal yang menghubungkan sistem dengan pengguna. Berikut ini adalah beberapa rancangan awal website Planet Gadget Sel Surabaya. Rancangan desain halaman home. Di sebelah kiri terdapat menu kategori yang isinya terdapat HP terbaru. Di HP terbaru ini terdapat subkategori, yaitu iPhone, Xiaomi, Oppo, Samsung, Vivo, yaitu subkategori sesuai merek. Lalu terdapat HP terbaik, daftar harga, spesifikasi HP. Lalu selanjutnya itu ada menu kategori about, kontak, dan disclaimer. Di desain halaman home ini, di bagian atas terdapat judul Planet Gadget Sel Surabaya. Lalu di sebelah kanannya, pojok kanan atas, terdapat fitur rancangan, fitur pencarian pos HP. Nah, di halaman desain ini terdapat 6 pos. Jika 6 pos sudah dibaca, akan bisa mencari pos lainnya dengan mengklik muat postingan lainnya. Pada pos 1 dengan judul HP Gaming Terbaik 2022, harga dan spesifikasi, dengan gambar HP Samsung dan terdapat teks HP terbaru. Lalu pos selanjutnya terdapat judul mending mana, iPhone atau Samsung, dengan teks HP iPhone dan HP Samsung, dengan gambar HP iPhone dan Samsung. Lalu berita pos selanjutnya Redmi Note 11 Pro 2023 dengan Snapdragon 712 dengan teks HP Xiaomi dan harga HP. Lalu pos selanjutnya dengan judul kelebihan dan kekurangan Poco M4 Pro dengan teks HP Xiaomi, spesifikasi HP. Lalu pos selanjutnya dengan spesifikasi dan harga Oppo Reno 7C 5G dengan teks HP Oppo, harga HP. Lalu postingan selanjutnya dengan judul spesifikasi Vivo T1 Pro dan harga, dengan teks HP Vivo dan harga HP. Selanjutnya rancangan desain halaman HP terbaru. Di sini terdapat pos HP terbaru seperti judulnya HP terbaru Agustus 2022, harga dan spesifikasi, teks HP Android, HP terbaru. Lalu selanjutnya dengan pos berjudul HP Samsung terbaru September 2022, harga dan spesifikasi. Lalu pos selanjutnya HP iPhone terbaru September 2022, harga dan spesifikasi. Lalu pos selanjutnya dengan berjudul HP Oppo terbaru September 2022, harga dan spesifikasi, dengan gambar Oppo dan teks HP Oppo, spesifikasi HP. Postingan selanjutnya adalah HP Vivo terbaru September 2022, harga dan spesifikasi.
teks HP Vivo, harga HP. Lalu postingan selanjutnya HP Xiaomi terbaru September 2022, harga dan spesifikasi dengan gambar HP Xiaomi dengan teks HP Xiaomi dan harga HP. Lalu di bawahnya muat postingan lainnya untuk melihat postingan-postingan yang lain. Rancangan desain postingan handphone menurut merek. Di sini terdapat merek-merek seperti iPhone, Xiaomi, Oppo, Samsung, Vivo. Nah, setiap merek itu terdapat postingan-postingan mereka sendiri. Lalu di sini ada rancangan desain postingan terbaru yang berisikan postingan HP gaming terbaik 2022, harga dan spesifikasi, lalu daftar harga Xiaomi terbaru 2022, lalu daftar harga Samsung terbaru 2022. Lalu selanjutnya rancangan desain postingan teratas. Di sini terdapat postingan-postingan teratas, yaitu postingan yang sering dibuka oleh pengguna. Seperti judulnya HP gaming terbaik 2022, harga dan spesifikasi, HP 5 jutaan terbaik 2022, HP 4 jutaan terbaik 2022, HP 3 jutaan terbaik 2022, HP 2 jutaan terbaik 2022, HP 1 jutaan terbaik 2022. Oke, lanjut ke nomor 4. Ini ada demo website. Jadi sebelum ke demo, kita akan menampilkan Trello-nya. Oke, sebentar. Ya, apa tampilan Trello-nya udah terlihat? Ya, udah terlihat. Oke, untuk Trello-nya yaitu di sini kami menjelaskan tim kami di sini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa saya sendiri untuk Scrum Master, kemudian Bayu Alika sebagai Software Engineer, Abid Arya Katala Software Engineer, kemudian Ahmad Mustafa Akbar juga Software Engineer. Kemudian ditambah dengan User Experience yang di sini Web UI Designer, kemudian Sistem Analis, dan saya sendiri pemegang Database Administrator. Kemudian di sini juga ada DOD yang sudah dijelaskan tadi. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, kemudian produk backlog-nya di sini juga sudah dijelaskan tadi untuk halaman-halaman yang ada di website kami. Nah, untuk manajernya di sini ada 3 sprint. Jadi sprint goal yang pertama itu merancang database dan pembuatan desain awal. Kemudian sprint goal yang kedua ini akan mengaplikasikan desain front end code-nya. Kemudian sprint goal yang ketiga membuat back end aplikasi, kemudian menghubungkan back end ke front end. Nah, di sini untuk semuanya kami sudah done. Jadi yang pertama ini ada perancangan, untuk gambarnya juga sudah ada di sini. Kemudian desain yang dibuat di Figma, kemudian pembuatan front end-nya sendiri. Yang ada Bayu dan Mustafa untuk setiap halamannya itu juga sudah. Dan untuk pembuatan back end serta pembuatan front end-nya itu juga sudah di mulai tanggalnya itu juga ada tertera di sini. Oke, untuk Trello saya rasa untuk penjelasannya itu saja. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan mendemokan website yang sudah jadi. Nah, untuk halaman websitenya apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Nah, untuk alur dan fitur akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.
Ya, terima kasih. Sini alur website yang sudah terlihat. Di atas sendiri ada navbar, kategori Planet Gadget Sale Surabaya, sama search-nya. Di kiri ada kategori itu, ada menu HP terbaru, HP terbaik, news, about, kontak, dan disclaimer. Nah, HP terbaru, kita coba klik. HP terbaru mengeluarkan submenu yang pertama iPhone, yang kedua Xiaomi, lalu yang ketiga Oppo, yang keempat Samsung, dan yang terakhir Vivo. Kita coba pencet iPhone. Website langsung merespon, mengeluarkan tampilan-tampilan mengenai tentang iPhone. Yang pertama iPhone X, yang kedua iPhone 13 Pro, dan yang terakhir iPhone 14 Pro Max. Kita coba lagi, HP yang terbaru itu Xiaomi. Website langsung merespon untuk mengeluarkan tampilan Xiaomi yang terbaru. Ini contoh Xiaomi 11T Pro, dan yang kedua Xiaomi 12. HP terbaru seperti itu. Langsung kita coba ke HP terbaik. HP terbaik ini menjelaskan tentang happy gaming atau HP yang terbaik di tahun 2022 dan menunjukkan harga dan spesifikasinya. Di sini HP terbaik menunjukkan Asus ROG Phone 5 Ultimate dan menjelaskan keterangannya apa aja spesifikasi dari Asus ROG Phone 5 Ultimate ini. Dan yang kedua ini menunjukkan Xiaomi Redmi K40 Gaming untuk buat gamer dan menjelaskan spesifikasi dari HP tersebut. Yang bawah kita lanjut ke menu news. Di menu news, tampilan website menunjukkan berita-berita terbaru mengenai gadget atau HP. Sini ada karena sini ada Vivo yang mengeluarkan fitur baru yaitu lipat X Float Plus. Jadi di sini beritanya Vivo mengeluarkan HP terbaru yang belum ada di HP Vivo sekarang. Kita coba yang lain. Itu ada Snapdragon yang terbaru 8 Gen 2 resmi diperkenalkan. Ini daya tariknya. Ini berita terbaru yang baru diupdate. Setelah itu ada about, kontak, dan disclaimer yang isinya seperti biasa about tentang Planet Gadget Sale-nya, kontak tentang kontak kami yang mau dihubungi untuk mempertanyakan soal tentang HP, disclaimer untuk waspadaan atau untuk penipuan, misal ke Planet Gadget Sale ini, disclaimer-nya. Udah, itu aja sih dari alur webnya. Bisa dilanjutkan untuk menjelaskan codingannya. Terima kasih. Halo? Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi di HP terbaru ini untuk HP-nya itu bisa diklik. Jadi ketika diklik ini akan muncul spesifikasinya, mulai dari brand, harga, RAM, ROM, baterai, dan lain sebagainya. Nah, itu berlaku juga untuk semuanya sih di kategori-kategori handphone yang terbaru dan ada. Jadi saya cuma mau menambahkan itu saja. Terima kasih, Mbak. Ya, oke. Untuk selanjutnya
codingan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang codingannya. Apakah sudah terlihat VS Code-nya? Iya, sudah. Udah. Jadi ada beberapa file ya di codingan ini. Yang pertama itu ada template. Karena di sini menggunakan Laravel, jadi template-nya ini berisi tentang ini. Sebentar. Nah, jadi navbar dan menu di samping ini tuh semua web halamannya sama kan ya, dia nggak berubah-berubah, begini aja. Nah, maka dari itu digunakanlah template supaya tidak perlu nulis ini berkali-kali. Dengan menggunakan Laravel ini sudah disediakan bagaimana cara membuat template-nya. Yang pertama buat file seperti biasa, codingannya, lalu untuk misalkan di detail handphone. Nah, dia itu tinggal dipanggil aja. Panggilnya dengan cara extends layout template. Jadi kan dia di folder layout namanya template. Tinggal diketikkan itu, maka langsung udah menggunakan template-nya. Nah, lalu ini ada banyak menunya, menu handphone, home, news, bla 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 gitu. Lalu nah, saya akan menjelaskan ini aja. Bagaimana cara nampilin datanya. Misalkan nih, kita klik Planet Gadget Cell. Nah, ini dari mana data ini tampil? Nah, kita lihat. Saat itu ada di template, sorry. Itu kan Planet Gadget, kita cari Planet di sini. Nah, ini ketika diklik dia akan ngasih URL-nya home. Nah, URL home itu bisa kita lihat di sini di web. Ya di web.php. Nah, ketika ngakses home, dia bakalan manggil kelas news controller dengan metodenya terbaru. Jika kita lihat news controller metodenya terbaru, nah ini. Jadi ketika tulisan ini diklik, maka dia akan menjalankan metode ini, yang dimana dia akan ngambil dua macam, ada ngambil news dan HP. Nah, dia ambilnya pun berdasarkan tanggal yang terbaru. Jadi dia news ngambil berita dan handphone ngambil HP. Dan itu masing-masing tiga HP terbaru dan 3 berita terbaru. Lalu dia akan return dan menampilkannya datanya itu. Nah, ini news sama handphone itu apa sih? Nah, kalau kita lihat di model, nah news ini untuk di Laravel dia langsung bisa nge-lock sama database-nya. Jadi ketika kita bikin database di Laravel, kelas news ini bakalan punya apa-apapun yang dibutuhin sama database kita. Misalkan kita lihat dulu deh, database kita ada apa aja sih. Di handphone itu kan ada ID, nama brand, nama HP, brand, RAM, dan lain-lain gitu kan ya. Nah, ketika membuat kelas yang namanya sama dengan nama tabelnya, news ini, maka dia otomatis memiliki isinya itu. Punya ID, judul, isi berita, foto, dan tanggal. Dia otomatis sudah punya itu. Ya tinggal buat ngambil datanya itu gampang lah, tinggal kayak tadi. Tinggal news, order by, itu langsung dapat datanya. Terus misalkan kita jelasin yang HP terbaru juga sama. Kita masuk ke template lagi. Template dari iPhone. Nah, ini dia. Nah, kalau handphone ini dia bakal akses URL handphone/Apple karena yang diklik itu Apple kan ya, atau iPhone. Nah, untuk kita lihat di web tadi, ini deh, web.php. Nah, ini ada handphone dan kurung brand. Brandnya ini kita bikin variabel gitu biar dia bisa berubah-berubah. Kita lihat dia manggil kelas handphone controller dengan metodenya itu show. Kita lihat lagi handphone controller.
Nah, show ini dia nerima parameter brand. Jadi pas kita, nah ini misalkan kita klik Xiaomi. Nah ini kan ganti kan Xiaomi. Nah data Xiaomi ini bakal dikirim ke sini, dia dapetin, lalu dia cari. Dia akan ngambil data handphone dengan yang brandnya itu sama dengan yang kita cari di sini, yang brandnya Xiaomi. Lalu diambil dan diurutkan berdasarkan tanggal juga. Habis itu langsung ditampilkan. Nah untuk news kurang lebih sama juga. News kita langsung lihat ke controllernya aja. Ini terbaru, dia bakal ngambil news bersama terbaru. Salah. News itu yang mana ya? Oh, yang show ini. Jadi dia bakal ngambil semua berita dan diurutkan dari yang terbaru. Lalu mungkin fitur search ini, misalkan kita search Vivo. Kita enter. Nah, dia bakal nampilin sebuah news yang mengandung kata Vivo di judulnya seperti ini. Dia menyebutkan Vivo, lalu menampilkan handphone si Vivo. Kita lihatnya di mana? Kita lihat di template-nya dulu. Template, kita cari. Nah, ini dia. Mana search itu? Oh ini dia. Actionnya manggil pet search. Di sini kita lihat. Search itu dia manggil news controller kelasnya dan itu metodenya search. Kita lihat lagi di news controller. Nah, ini dia metode search. Jadi pas kita ngeklik ini, misalkan tadi loh, nah ini bisa kelihatan di sini ya. Keywords kita itu Vivo. Jadi bakal ditangkap di sini sama si request ini, apa yang kita ketik. Lalu dia akan nyari news yang mengandung, ini kalau pakai persen ini artinya tulisan Vivo-nya itu bisa di tengah-tengah dan bisa di akhir, di awal. Apa sebutnya wildcard kalau nggak salah. Jadi pakai wildcard biar bisa ngambil sebuah kalimat panjang dan mencari di tengah-tengah itu ada kata yang kita cari gak sih. Itu lalu handphone juga kita nyari dengan wildcard juga. Lalu setelah kan tadi kan kita nyari Vivo, dicari kalau udah ketemu di save di news, handphone juga dicari di save di handphone, lalu di return atau dibalikan. Hasilnya begini. Nah tapi kalau misalkan kita cari yang nggak ada, misalkan kita cari apa ya, ayam gitu, nah dia bakal nggak ada karena ya ini kan HP, masa carinya ayam, jadi nggak bakal muncul. Nah jadi kira-kira seperti itu penjelasan codingannya dari saya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi untuk presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Kami mengucapkan mohon maaf apabila saat menjelaskan ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.